memang amalan salah satu amalan utama yang menyebabkan orang-orang nanti menyesal, terutama orang-orang munafik yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Munafikun itu adalah orang-orang munafik yang menyesal ketika akhirnya kematian datang tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dalam ayat 10 surah Al-Munafikun itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin." Allah berfirman dalam ayat ini, "Dan infaklah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum kematian datang." Sebelum kematian datang, di mana ketika itu datang, ada orang yang kemudian berkata, dia menyesal, kemudian mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Tuhanku, sekiranya Engkau bisa menunda kematianku sejenak aja. Dan yang dia minta apa? Kalau bisa ditunda sejenak saja, yang dia minta adalah fa'asaddaqa. Maka aku akan berinfak ya Allah. Sini sebenarnya itu apa? Bukan mengatakan aku mau sholat, tapi fa'asaddaqa, baru aku minas shalihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi yang pertama yang disebut itu, seandainya engkau bisa menunda kematianku ya Allah, maka aku akan berbagi, aku akan berinfak ya Allah. Ini sebuah doa penyesalan. Ketika kemudian dia tidak menjadikan berbagi itu bagian dari kehidupannya. Ya karena memang ampunan surga Allah itu buat mereka. Nah, berarti rahmatullah, dari sinilah baru kita akan melihat betapa perintah infak, perintah berbagi di dalam Al-Quran itu sangat berbeda. Kenapa? Karena logika yang dibangun oleh Allah berbeda dengan logika manusia. Maksudnya begini, kalau infak itu dalam logika manusia itu kan hilang. Yang kita keluarkan itu berat. Makanya nanti ketika bicara mengenai perintah jihad, mesti perintah yang pertama itu adalah bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu baru anfus. Kenapa? Karena seringkali orang itu lebih berat mengeluarkan hartanya dibandingkan jiwanya. Kalau nggak percaya, coba Anda lebih baik sakit-sakitan nyari harta kan? Artinya begitu. Dan kalau diminta hartanya, masya Allah berat sekali. Maka perintah jihad yang pertama itu hartanya dulu, baru bicara anfus. Hanya satu ayat nanti yang menyebutkan jihad itu dirinya dulu, baru harta. Karena surah Taubah 111 kalau tidak salah. Kenapa? Karena memang logikanya seperti itu. Bahwa logika manusia ketika dia mau mengeluarkan sesuatu untuk berbagi, maka logika yang terbangun pada diri manusia itu hilang dari dirinya. Makanya berat dia. Tapi sementara logika yang dibangun oleh Allah terbalik. Justru apa yang dia keluarkan itulah yang akan menjadi hartanya. Justru apa yang dia keluarkan itulah menjadi rizkinya. Justru apa yang dia keluarkan itulah kemudian akan menjaga dirinya. Makanya perintah untuk berbagi itu berbeda. Secara umum kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 245 yang senada nanti ketemu surah At-Taghabun ayat 9. Allah berfirman, "Apabila ada syaitan berbagi, ma'al ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Allah berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, kata Allah, maka kata Allah, Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada Allah itu melapangkan dan menyempitkan rezeki, dan hanya kepada Allah dia dikembalikan. Coba, maksudnya begini. Kalau saya katakan unik, bukankah yang memiliki langit dan bumi ini adalah Allah? Bukankah kita ini milik Allah? Jadi apa yang ada pada kita ini milik Allah.
Tetapi ketika Allah minta itu sebagai bentuk berbagi, Allah gak katakan, nih keluarin, nih aku ambil, enggak. Tetapi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Maksud saya, Allah yang memiliki semua ini ngomong ke kita itu, aku pinjam, Masya Allah. Sang pemilik loh minjem kepada kita. Aku pinjam dari kalian dengan pinjaman baik. Nanti aku kembalikan pinjaman itu dengan berlipat ganda, kata Allah. Kata Allah. Coba Anda meminta kepada orang apa yang jadi milik Anda, bisa begitu? Pak Eko, saya pinjam ya, itu milik saya. Masya Allah, itu Allah. Atau di ayat lain dalam surah At-Taghabun, "In tuqridu laqad hasanah yudha'ifu lakum yaghfir lakum wallahu syakurun alim." Jika kau minjam kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia berlipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, kata Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha mensyukuri, Maha penyayang. Jadi Allah Maha berterima kasih. Allah itu gak enakan ternyata, subhanallah. Ya sedikit saja namanya berbuat baik itu gak enak Allah kalau tidak membalas kebaikan itu. Jadi waktu dalam waktu dua ayat ini coba aku pinjam dari kalian, aku pinjam dari hambaku dengan pinjaman yang baik. Nanti aku kembalikan dengan berlipat ganda balasan, masya Allah. Bahkan aku tambahin dengan ampunan. Kenapa? Karena Allah itu Maha mensyukuri, Allah Maha berterima kasih. Kalau nggak percaya, masya Allah, sampai kemudian surah At-Taubah tadi, innal ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau minjem saja nggak kalian kasih, oke lah, kata Allah, aku beli deh dari kalian itu diri kalian dan harta kalian. Aku beli dengan surga, kata Allah. Masya Allah. Maksudnya apa? Kata-katanya indah, hanya untuk meminta kita berbagi, karena logika Allah berbeda dengan logika manusia. Padahal Allah tahu ini akan menyelamatkan mereka. Inilah akan membuka pintu ampunannya, ini akan membuka pintu surganya, ini akan membuka pintu-pintu rezekinya. Maka sampai Allah dengan lembut mengatakan, aku pinjam dari kalian dengan pinjaman yang baik. Aku beli dari kalian, aku beli dengan surga, kata Allah. Sampai seperti itu. Jadi betapa dari sini kita memahami betul, pantas Rasulullah itu menjadi orang yang paling dermawan. Iya. Dekat, ya. Kalau sampai akhir mau maghrib ini rombongan saya, bisa-bisa saya ngelirik terus bilang tadi gitu. Pindah saya, pindah gitu tanya. Ya kalau lagi ya. Nah, ya Barakallah. Jadi logika terbalik. Coba kita lihat surah Al-Baqarah 261. Ini ayatnya terkenal banget nih, paling sering dibacakan ini. Wabillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulihi mi'atu habbah. Jadi Allah sampaikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai 100 biji. Masya Allah. Berarti 1:700. Nah kalau Ramadan gimana? Di Ramadan itu ada hadis mengatakan kalau kita mendekat dengan amalan sunnah itu bahkan fardhah di bulan yang lainnya. Mengerjakan amal wajib 70 kali lipat, Masya Allah. Artinya apa? Ini 700, kemudian di bulan Ramadan jadinya kayak apa? Bawa anak besar. Makanya kenapa orang yang hanya memberi minum saja di bulan Ramadan itu nilainya bagikan orang yang berpuasa, minum tok gitu ya. Kenapa ya? Karena memang bahasanya seperti ini, ya Rasulullah. Bahwa ketika kita berbagi, 1 biji yang kita bagi itu akan tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai 100 butir. Ingat, ini sampai bisa dihitung secara matematis.
Allah itu tidak akan pernah menguranginya sedikit pun. Jadi kalau udah sampaikan 700 kali lipat, maka sungguh siapa yang mau berbagi, Allah akan kembalikan 700 kali lipat. Ada pengen THR cepat keluar? Ayo berbagi hari ini, Masya Allah. Itu kepastian ayat ini. Bahkan minimal 10 kali lipat. Jadinya infak itu adalah salah satu amalan yang bisa dihitung secara matematis. Ada bisa dihitung secara matematis, ada yang enggak. Yang enggak itu sebagaimana tadi, aku dan surganya Allah dan yang lainnya. Dan secara matematis, karena ini saya katakan tadi bicara logika, maka Allah sudah membalik logika kita. Bahwa ketika Anda mengeluarkan untuk berbagi, disitulah Allah jaga rezeki kita. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, Masya Allah. Jadi orang yang lagi Ramadan begini, ketika dia duduk taraweh, masukkan mungkin 1000 perak ke mana? Ke kota amal begitu, ke kota infak yang jalan itu, yang biasanya bebas hambatan itu. Lancar banget kotaknya biasanya, jarang ada hambatan, gitu. 1000 itu dikembalikan 700.000 kali lipat, berarti berapa? Dikembalikan 700 kali, berarti 700.000, Masya Allah. Jadi Rasulullah, ini logika Allah. Makanya Rasulullah mengatakan kepada kita, naqasas shadaqatun mimmal, bahwa sedekah itu tidak akan pernah menyebabkan harta itu berkurang, kata Nabi. Jadi inilah logika yang dibangun oleh Allah dan Rasul yang berbeda. Makanya ketika Aisyah oleh Rasulullah SAW diminta untuk membagikan daging kambing kepada tetangga sekitarnya, Rasul bertanya kepada Aisyah setelah dibagi, ya Aisyah, apa yang masih sisa buat kita? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tinggal paha ini. Tapi jawaban Rasulullah berapa? Salah tuh Aisyah. Yang hilang paha ini, katanya. Yang hilang paha ini. Hah? Nah, yang sisa, yang untuk kita sebenarnya apa yang kemudian dibagikan itu yang milik kita, katanya. Sementara yang sisa ini itu bukan milik kita. Kenapa? Dia akan dimakan, kemudian mohon maaf, keluar sebagai kotoran. Sementara yang dibagi itulah yang akan menjaga rizkinya, yang juga kelak akan menjadi rizkinya di yaumil akhir. Dari mana kita temukan? Nanti baca tafsir mengenai surah At-Takatsur. Kita akan ketemu itu. Bahwa ada seorang hamba mengatakan hartaku, tapi ternyata hartanya bukan apa yang dia makan. Karena apa yang dia makan, apa yang dia pakai itu akan usang dan hilang. Maka hartanya adalah apa yang kemudian dia infakkan untuk orang lain. Jadi yang dia pakai itu akan menjadi usang, apa yang dia makan kemudian menjadi kotoran, dan apa yang dia bagi kepada orang lain itulah harta dia sesungguhnya. Sementara yang tinggal itu akan menjadi milik orang lain. Jadi itu logika yang dibangun oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak ada salah yang kita berbagi. Makanya ketika hari ini ada acara kita berbagi kepada anak-anak yatim ini, Masya Allah, saya mengatakan ada 2 kemuliaan di situ. Satu sisi kemudian berbagi, satu sisi bicara mengenai anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim memiliki kedudukan istimewa di dalam Islam. Karena Nabiullah Muhammad SAW itu yatim. Berbeda. Jadi 2 kemuliaan didapatkan itu. Satu sisi bicara anak yatim tersendiri, satu sisi bicara berbagi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya berharap maka seluruh keluarga besar dari Gereja Istana Rahmah di Kuta ini kemudian yang mendapatkan apa yang kita Allah janjikan di dalam proses keluarga ini. Nah, kita lanjut. Ya Allah. Kemudian keutamaan berinfak. Kenapa sih sampai seperti itu bahasa-bahasa Rasulullah membangun logika dan segala macamnya itu? Pertama kita lihat di Rasulullah. Di dalam hadis Bukhari, salah satu fadilah mengenai infak itu adalah ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Jadi sampaikan bahwa jaga diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Coba
Jadi bahasa Rasulullah, ternyata yang namanya infak itu, maka tadi kenapa ada doa fa'asaddaq wa kum minas sholihin? Karena emang infak itu bisa menahan api neraka. Berdasarkan hadis Rasulullah Bukhari ini, nanti kita lihat kisah-kisah hikmahnya. Nanti akan ketemu ini kisah ini. Dia akan berkisah mengenai kisah-kisah yang terjadi baik di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sekarang mengenai apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya mengenai berbagi itu pasti terjadi di sepanjang zaman dalam kehidupan manusia. Yang pertama yang ini, bahwa ternyata yang namanya berbagi itu mampu menjadi penahan dari api neraka. Maka tolak api neraka itu walau hanya dengan sebiji kurma, kata Rasulullah. Yang kedua, hadis Imam At-Tabrani. Hasinu amwal